seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, jadi ini tinggal mengulang saja. Kalau neraca itu isinya ada aset, ada kewajiban, aset atau aktiva atau harta, ada kewajiban atau utang, ada juga ekuitas atau modal. Aset atau aktiva atau harta merupakan sumber daya yang dikuasai perusahaan. Bisa berupa aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Oke. Dan itu semua ada rinciannya. Misalnya aset lancar itu bisa kas, bisa surat berharga, persediaan, dan lain-lain. Teman-teman sudah tahu sebelumnya, nanti dibaca lagi. Kemudian untuk kewajiban adalah utang perusahaan. Dikelompokkan menjadi kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Sedangkan untuk ekuitas berasal merupakan hak pemilik yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban. Ada terdiri dari ekuitas yang berasal dari setoran pemilik, juga berasal dari ekuitas hasil operasi. Oke. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini merupakan selisih dari pendapatan dan biaya. Jadi pendapatan dikurangi biaya sama dengan penghasilan. Bisa laba, bisa rugi. Jika pendapatannya lebih tinggi, maka laba. Jika biayanya lebih tinggi, maka rugi. Oke. Unsur dalam laporan laba rugi adalah pendapatan atau income yang berasal dari dua macam, yaitu pendapatan dari aktivitas utama perusahaan, yang kedua pendapatan dari keuntungan. Aktivitas utama itu misalnya penjualan, pendapatan bunga, dan lain-lain. Kalau pendapatan dari keuntungan, pendapatan dari aktivitas tidak rutin, misalnya kenaikan jumlah aset jangka panjang dan lain sebagainya. Itu ada di buku, silakan teman-teman dibaca. Kemudian ada biaya atau expense. Unsur kedua dari laporan laba rugi adalah biaya atau expense, merupakan pengorbanan manfaat ekonomis. Oke. Nah, ini adalah contoh dari laporan laba rugi untuk tahun 2002. Seperti ini. Lalu ini yang single step. Iya. Ini juga laporan laba rugi, tidak kelihatan terlalu kecil. Untuk yang single step, ini yang multiple step. Cara penulisannya saja yang berbeda, hasilnya harusnya sama. Oke. Jenis laporan yang ketiga adalah laporan perubahan modal atau laba ditahan. Kalau di buku ada laporan aliran kas. Laporan aliran kas ini mempunyai 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Oke. Kemudian mungkin ini bisa jadi laporan yang keempat, yaitu laporan perubahan modal atau laba ditahan. Jadi yang pertama neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga kas, ini yang keempat laporan perubahan modal atau laba ditahan. Rumusnya atau unsur yang ada di dalam laporan perubahan modal yaitu laba ditahan awal ditambah laba atau dikurangi rugi dikurangi laba yang dibagikan. Nah, ini nanti akan menjadi laba ditahan akhir.
tabel ini yang disajikan di sini adalah laporan perubahan laba ditahan. Jadi ada laba sebelum dibagi, kemudian sesudah pajak, sesuaikan dengan laba penjualan lainnya atau elemen luar biasa, yaitu laba penjualan mesin, dan juga ada rugi tukar tambah komputer di sini. Sehingga laba siap dibagi berapa, terus dikurangi dividen saham utama, dividen saham biasa. Ini adalah laba yang dibagikan. Oke, sehingga laba belum dibagi adalah, atau laba ditahan akhir adalah 88 juta, semacam itu. Ini tidak ada di modul, jadi sekedar pengetahuan bagi teman-teman. Oke. Nah, sekarang hubungan antara 3 laporan keuangan utama, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Kalau neraca itu laporan keuangan pada saat tertentu atau snapshot dari keadaan keuangan. Kalau laporan laba rugi, laporan hasil usaha dalam jangka waktu tertentu. Kalau laporan laba ditahan, itu laporan tentang laba usaha yang dikembalikan pada pemegang saham. Karena di situ kan tadi ada dividen dibagi berapa, gitu kan? Itu berarti menunjukkan yang dikembalikan kepada pemegang saham. Sekarang, manfaat laporan keuangan adalah untuk mengetahui rasio-rasio berikut. Oke. Untuk mengetahui rasio likuiditas, solvabilitas, utang, aktivitas, keuntungan, dan rentabilitas. Apakah itu semua? Pertama ini, rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas digunakan atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumusnya apa? Yaitu current ratio atau rasio lancar, karena di sini ada beberapa macam rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar. Yang kedua adalah cash ratio, rasio kas, yaitu kas ditambah efek dibagi utang lancar. Di sini efek maksudnya adalah modal saham. Semakin tinggi rasio berarti likuiditas perusahaan semakin tinggi. Sama seperti sebelumnya. Ini ya. Kalau ini kan rasio likuiditas, kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Misalnya semakin tinggi kan berarti aktiva lancar semakin besar. Utang lancar kecil, semakin kecil. Macam itu. Kan berarti kemampuan perusahaan membayar kewajiban itu semakin tinggi. Semakin besar current ratio, semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, maka semakin bagus. Oke. Sama halnya dengan current ratio, cash ratio juga seperti itu. Semakin tinggi cash ratio, likuiditas perusahaan semakin tinggi. Kemampuan perusahaan membayar hutang lancar semakin tinggi. Kalau quick ratio itu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Dinamakan quick karena dikurangi persediaan. Kenapa kok persediaan ini menghambat atau kenapa dikurangkan? Karena persediaan itu kan kita menunggu persediaan kemudian dijual. Kalau dijualnya kredit kan kita menunggu piutangnya masuk dulu. Nah, daripada itu membutuhkan proses dan itu tidak langsung
bisa digunakan karena itu